Kalau kamu suka resto di tengah pepohonan pinus, ngopi-ngopi cantik sambil lihat Gunung Salak, ngemil dan makan sambil nungguin city light, bisa banget ada di Sama Dengan Pasir Angin. Halo, assalamualaikum. Aku lagi di jalan nih. Aku mau ke resto namanya Sama Dengan Pasir Angin. Sesuai sama namanya, resto ini ada di kawasan Pasir Angin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kalau kamu mau kesini, kamu googling aja Sama Dengan Pasir Angin. Pas di tol itu masih cerah, tapi pada saat udah masuk kawasan Bogor, namanya kota hujan ya, itu langsung hujannya itu kecil, rintik-rintik, cuma nggak berhenti gitu. Untuk jalan di Pasir Anginnya ini sebenarnya muat ya untuk 2 mobil. Tapi karena di depan mobilku ini ada mobil truk yang ngangkut barang di Indomaret, jadi aku harus parkirin mobil Avanza yang di depan supaya dia pede untuk ngelewatin jalanannya ini, karena sebenarnya masih muat. Kalau kamu diarahin sama Google-nya lewat jalan yang kayak gini, tenang aja, kamu nggak nyasar karena ini bener. Di sini ada training center salah satu bank, dan di sini ada jalan kecil yang rusak, dan di sebelah kirinya ini ada warung, ada juga logo Pasir Angin. Kamu lewatin jalan rusak ini, dan pada saat aku kemarin lewat sini, ternyata di sini tuh ada mobil pickup yang lagi nurunin batu, dan di seberangnya itu ada mobil yang mau keluar. Jadi otomatis harus ngalah karena di sebelah kirinya itu kayak tanah-tanah blok yang lumayan dalam. Jadi kalau mobil masuk situ kayaknya nggak bakal bisa keluar lagi. Jadi better buat aku untuk mundur biar mereka keluar dulu, baru nanti aku masuk. Kita udah ngelewatin jalan rusak tadi dan kita udah mau sampai. Di sini udah banyak banget tukang parkir. Di depan tempat parkir motor ya. Kita lihat motor banyak yang baris di sana dan kita untung banget dapat parkir di dalam. Di depan pintu masuknya ini ada 2 gerbang, gerbang yang kanan dan juga gerbang yang kiri. Kalau di gerbang yang kanan ini untuk parkir atas dan gerbang yang kiri ini untuk parkir di bawah. Kebetulan banget kita dapat di gerbang yang kiri, parkir bawah pas banget di depan restorannya. Di depan gerbang kanan juga ada peringatan untuk protokol kesehatan, kayak pakai masker, cuci tangan, dan juga social distancing. Ini tampilan dari parkiran atas. Kalau kamu parkir di sini, kamu perlu jalan untuk ke bawah lewat jalur pejalan kaki ini. Menurutku sih jalur pejalan kaki ini cukup disable friendly ya. Dan saat menurun di jalan ini nggak terlalu berasa karena udaranya tuh seger banget dan view-nya bagus dikelilingin sama pohon-pohon pinus. Aku sama keluargaku memang sengaja untuk kesini di hari Senin supaya nggak terlalu rame. Tapi ternyata ini tuh rame banget walaupun di weekday ya. Aku sampai ikut daftar waiting list yang ke-11. Dan ini tampilan parkiran bawah yang pas banget di depan restonya. Dan ini dia tampilan restonya. Dari luar resto ini kelihatan biasa, tapi pada saat masuk suasananya langsung beda. Dari yang aku lihat, resto ini memang lebih ke resto untuk makan dan juga nongkrong santai, yang kelebihannya ada di view dari restoran ini. Pengaturan meja di resto ini cukup beda. Untuk meja-meja yang ada di bagian atas ini, itu meja-meja yang umum dan boleh ditempatin oleh siapa aja. Tapi untuk meja-meja yang ada di bawah ini, yang pas banget posisinya menghadap ke Gunung Salak dan diposisikan di paling luar, ada minimum order 125.000 per orangnya. Tempat ini paling pas banget kalau kamu ngabisin waktunya sama teman-teman kamu. Karena buat aku yang bawa anak dan anakku tuh baru bisa jalan, jadi tuh tempat ini tuh bikin aku capek banget. Struktur tempatnya yang naik turun dan juga tepi-tepian tempatnya yang tidak ada pagar penghalang. Ini buat kamu yang bawa anak, apalagi anaknya masih kecil gitu, harus ekstra hati-hati ya, dan harus dijagain banget supaya nggak jatuh karena lumayan curam ya. Tapi kalau kamu kesininya bareng sama pacar kamu, istri kamu, atau suami kamu, atau teman-teman kamu yang untuk nongkrong, di sini tuh tempatnya pas banget dan romantis banget. Karena sambil kamu ngopi dan juga makan, kamu tuh disuguhin sama pemandangan yang Masya Allah bagus banget. Di sini kamu bisa lihat full Gunung Salak. Apalagi kalau misalkan lagi cerah ya, itu bisa kelihatan full banget. Dan walaupun lagi mendung kayak sekarang ini tuh masih kelihatan setengahnya dan ketutupan sama awan-awan, dan itu keren banget. Jadi nggak heran kalau ada yang beli kopi dan juga cemilan tapi bisa stay di sini sampai berjam-jam buat nikmatin pemandangan yang bagus banget kayak gini.
Ini suasana barnya, tempat dibuatnya kopi, minuman, dan lain-lain. Dan di sini karyawannya tuh banyak banget ya. Cuma karena memang pengunjungnya juga banyak, jadi mohon bersabar kalau misalkan ternyata pesanan kamu keluarnya salah, atau pesanan kamu tiba-tiba nggak ada, barangnya habis, ataupun kamu minta apa datangnya beberapa jam kemudian. Ini buku menunya. Di halaman pertama itu ada appetizer atau makanan pembuka. Dan di halaman selanjutnya ada berbagai jenis nasi goreng, mie goreng, mie tek-tek, sop buntut, iga bakar, macam-macam sup dan pasta. Ini menu snack buat kamu yang nggak mau makan berat, dan juga ada dessert yang patut kamu coba. Untuk jenis minumannya juga banyak banget, tapi jangan sedih ya kalau misalkan ada yang kamu pengenin ternyata habis kayak aku kemarin. Minuman kita udah datang, coklat karamel, coklat hazelnut yang hot dan yang dingin, ada lemon tea juga, ada mineral water 1 pitcher, dan ini spaghetti meatball yang enak banget. Dan selanjutnya ini nasi goreng kecombrang, ada juga sop buntut. Kita pesan sop buntut di sini sampai 3 porsi karena katanya sop buntutnya tuh enak. Tapi sayangnya untuk makanan yang lainnya kayak aku pesan sup tomato itu habis, jadi diganti sama ravioli. Pesanannya kakakku nasi campur ayam kecombrang, jadi kayak semacam bibimbap gitu, makannya nanti di mix. Untuk raviolinya rasanya tuh enak dan kejunya tuh melimpah. Untuk ayam di dalamnya juga enak banget, cuma sayang ya porsinya tuh kecil. Dan yang paling recommended menurutku di sini adalah sop buntutnya. Dan buat kamu yang suka banget sama coklat, mesti banget deh nyobain dessert yang satu ini. Untuk aku yang biasa aja sama coklat, menurut aku ini enak. Apalagi buat anak-anak ya yang suka banget sama coklat, buat mereka ini tuh enak banget. Main sore Gunung Salaknya ini kayak makin ketutup sama kabut dan juga awan, tapi masih tetap ya kelihatan kerennya. Kita sengaja untuk nunggu di sini karena kita penasaran sama city light-nya yang katanya tuh cantik banget. Jadi kita tungguin sampai nanti habis maghrib baru kita pulang. Sambil nunggu kita bayar dulu, dan total dari semua yang kita makan itu habis 1.053.000. Untuk harga yang tertera ternyata belum termasuk pajak 10% dan juga servis sebesar 3%. Untuk harga makanan di resto ini, karena kita makan sambil menikmati view yang keren banget, menurutku harga segitu adalah worth it. Tapi untuk minumannya menurutku tuh masih agak kurang ya, karena dari coklat yang aku pesen itu rasanya tuh biasa banget, nggak ada yang spesial, jadi kayak masih bisa dibandingin sama minuman-minuman coklat kemasan yang kita bisa temuin di pinggir jalan. Untuk rasa kopinya aku nggak tahu karena di mejaku nggak ada yang pesan kopi. Dari segi view dan tempat, aku suka banget resto sama dengan Pasir Angin ini. Tapi dari sisi pelayanan, aku ngerasa masih harus ditingkatin lebih banyak lagi. Jam 6:30 malam, city light-nya tuh udah mulai bermunculan di sana sini, dan sesuai banget sama yang diomongin sama para netizen kalau di tempat ini tuh city light-nya bagus banget, dan juga suasana di resto ini tuh romantis banget. Pas deh buat kamu yang kesini untuk ngedate, nembak ataupun propose. Di sini tuh pas banget karena selain city light, lampu-lampu di resto ini juga cantik banget. Walaupun di luar restonya itu kesannya lampunya tuh temaram gitu ya, tapi untuk di dalam restonya cukup terang dan cukup nyaman kok kalau kamu mau makan malam di sini. Tapi ingat untuk ngemil dulu sebelum kamu kesini, jadi jangan sampai datang kesini dalam kondisi perut kamu udah lapar banget, karena makanannya tuh yang kamu pesen nggak bisa keluar cepat. Apalagi kalau kondisi restonya lagi ramai ya. Kalau kamu kedinginan, kamu bisa duduk di meja ini karena di tengah-tengahnya tuh ada obor api gitu. Lumayan lah ya buat bikin lebih anget. Sebelum pulang kita mau sholat maghrib dulu, dan ini kondisi musola yang ada di restonya. Untuk tempat wudhunya rusak ya, masih dalam perbaikan, jadi kita harus wudhu di dalam kamar mandi. Dan juga untuk musolahnya di sini tuh kecil dan berantakan. Tapi ya masih lebih baik ya daripada nggak ada musola sama sekali. Kita udah selesai sholat maghrib dan kita sekarang mau siap-siap untuk pulang. Makasih ya udah nonton video aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.